saya selalu melapangkan dada, memaafkan semua kesalahan saudara-saudara yang diperbuat kepada saya, memaafkan apa yang diperbuat oleh saudara-saudara saya. Lalu saya bisa beristighfar, lalu tidur dengan tenang, dan paginya saya bangun dengan segar, subuh baru bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita masih diberi kenikmatan berupa sehat, bisa melaksanakan salat zuhur berjemaah sesuai dengan program bulan Ramadan. Setelah salat zuhur berjemaah dilanjutkan dengan ceramah agama. Pada saat ini akan diganti oleh Bapak Sapuan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur, jamaah pengadilan agama Sumeneb, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya, ya. Salawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan juga para penerus risalah kenabian beliau. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini karena sejalan dengan semangat kita untuk membangun zona integritas, salah satunya adalah kita harus memperkuat persaudaraan kita atau ukhuwah kita. Kalau dalam bahasa agama itu kan ada dua ukhuwah secara besar, garis besar. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah antar kita sesama muslim. Ukhuwah basyariyah atau yang disebut dengan bisa juga ukhuwah watoniyah, kebersamaan kita bersaudara di dalam sebuah negara itu. Tapi yang saat ini akan kami sampaikan adalah tentang bagaimana kita memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita. Para ulama sepakat bahwa ada setidaknya 6 tingkatan kita untuk berukhuwah di dalam Islam, atau rukun daripada ukhuwah Islamiyah itu ada 6. Yang pertama adalah syarhus sudur, gitu, yaitu bagaimana kita melapangkan dada kita terhadap saudara-saudara. Ketika terjadi kesalahan antar kita, maka cukup kita langsung kita maafkan. Kita lapangkan dada kita berikan maaf kepada saudara-saudara kita sebelum meminta maaf. Apa dalilnya? Kita pernah mendengar kisah tentang Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang saat itu masih hidup bersama Rasulullah SAW. Saat sholat Rasulullah pernah bersabda sampai 3 kali menyebutkan akan datang seseorang yang akan dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Siapa kira-kira ini? Ditunggu sama Abdullah bin Amr bin As ini. Dan itu saat menyampaikan, Rasulullah saat itu sudah selesai qomat dan sudah menjelang takbiratul ihram. Berarti orang yang disebutkan tadi itu sedang berwudu dan mau datang. Nah, ketika takbir, datanglah
orang tadi yang disebutkan oleh Rasulullah. Tapi ketika balik badan Rasulullah untuk melihat jamaah, sudah nggak ada lagi orang yang disebutkan tadi itu. Orang yang disebutkan sebagai calon penghuni surga, dijamin oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian hari kedua juga begitu, datangnya telat, maksudnya saat takbiratul ihram, kemudian sebelum berdoa atau wirid itu sudah nggak ada lagi gitu. Dan yang ketiga, karena Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, maka ditunggu sampai datang itu orang, kemudian duduk dijaga di sebelahnya gitu, supaya tidak lewat siapa kira-kira itu. Nah, hari ketiga datang seperti biasa, kemudian sholat dan berdiri orang tersebut, kemudian Abdullah bin Amr bin As berdiri juga untuk mengikuti orang tadi. Diikuti terus sampai dengan ke rumahnya. Kemudian sampaikan bahwa, wahai paman, saya sedang ribut dengan orang tua saya. Bisakah saya bermalam kira-kira 2 atau 3 hari di sini? Oh ya boleh, silahkan gitu. Padahal ada maksudnya itu. Abdullah bin Amr bin As itu mencari tahu kira-kira amalan apa yang bisa menjamin seseorang itu bisa masuk surga itu. Dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Singkat cerita, sampai 3 hari bermalam tidak ada yang istimewa dari amalan-amalan daripada orang yang disebutkan tadi. Di dalam riwayat itu tidak sebutkan namanya, cuma seseorang gitu ya. Nah, akhirnya malam setelah sholat isya tidur, dilihat kira-kira jam berapa ini bangunnya. Apakah sholat lail? Tidak sholat lail juga ternyata, ditunggu-tunggu. Subuh baru bangun. Kemudian seperti biasa subuh, kemudian duhanya juga gitu. Apakah sholat duha? Tidak juga sholat duha. Zuhur juga seperti itu, seperti biasa kehidupan, tidak ada yang spesial. Akhirnya setelah 3 hari, jujur ini Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada orang tadi, wahai paman, sesungguhnya saya tidak bertengkar dengan ayah saya, tetapi saya kesini bermalam ingin mencari tahu apa rahasia atau apa amalan spesial yang bisa menjamin paman ini bisa masuk surga. Kalau saya lihat, kira-kira saya lebih pantas daripada paman untuk masuk surga daripada yang paman lakukan gitu. Itu bukan saya ya, tapi Amr bin As tadi, Abdullah bin Amr bin As. Karena beliau dari segi ibadah dan sebagainya itu lebih, hari-harinya luar biasa itu, selalu dengan Rasulullah dan seterusnya. Akhirnya tidak tahu juga orangnya, saya tidak tahu juga. Kok tanya saya, bukan urusan saya. Itu memenya maksudnya ya, kan itu bukan urusan saya. Intinya tidak tahu ya, intinya tidak tahu. Kemudian diingat-ingat, apa mungkin ini ya? Itu kira-kira juga gitu. Apa mungkin ini? Sebelum saya tidur, saya selalu melapangkan dada, memaafkan semua kesalahan saudara-saudara yang diperbuat kepada saya, memaafkan apa yang diperbuat oleh saudara-saudara saya. Lalu saya bisa beristighfar, lalu tidur dengan tenang, dan paginya saya bangun dengan segar. Subuh baru bangun. Akhirnya si Abdullah bin Amr bin As ini, berarti ini tidak semua orang bisa melaksanakan. Berat dilaksanakan untuk memaafkan kesalahan saudara-saudaranya ya, yang diperbuat kepadanya itu. Yang ada banyak yang dibawa, orang anak sekarang bilang baper gitu ya, dibawa perasaan tuh. Tidak bisa move on katanya ya. Nah, ini satu pintu untuk kita bertaaruf atau bersaudara itu satu itu. Suka melapangkan dada kita ketika orang lain berbuat kejelekan atau kesalahan kepada kita. Ya. Yang kedua adalah ta'aruf. Ya. Ta'aruf. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi di awal, ayatnya adalah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Jadi wahai manusia, kamu itu diciptakan dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian semua itu saling kenal mengenal ya, lita'arafu. Dan dikasih catatan di situ, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa, yang paling mulia. Jadi semuanya sama kecuali ketakwaan yang membedakan ya. Illa bittaqwa. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga adalah tafahum ya. Jadi tafahum ini adalah tingkatan yang berikutnya setelah kita kenal ya. Kalau sudah saling memahami, bisa saling memahami, insya Allah akan terjadi keselarasan ya. Memaklumi ya. Kalau lagi cemberut temennya, jangan diajak untuk bicara ZI. Jangan ditanya evidenya sudah selesai belum, tuh bahaya itu ya. Ya itu berarti kalau sudah kita saling paham, maka tidak akan ada perasaan yang tidak enak nanti. Kita tahu dia butuh apa,
oh dia sedang butuh dihibur. Nah, setelah tafahum, yang keempat adalah ta'awun, ya, saling tolong menolong. Ya. Kalau ada kesempatan, mari kita bantu saudara kita, teman kita, orang di sekitar kita. Berkasnya banyak ini, bantu aja. Sehingga dengan tolong menolong ini bisa menjadikan diri ikatan ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan semakin rekat lagi. Dan kita upayakan untuk selalu menutupi aib saudara, karena itu dalilnya banyak ya. Kalau kita menutupi aib saudara kita, itu Allah akan menutupi aib kita. Bukan berarti kalau punya kesalahan dibiarkan aja, tetapi kita caranya bagaimana untuk membuat itu supaya dia bisa berubah tanpa harus dipermalukan atau tanpa harus merasa direndahkan itu misalnya. Yang kelima, ya, takaful. Ya. Takaful itu adalah saling menanggung. Itu sudah tingkatannya sudah lumayan tinggi ini. Kalau saudaranya misalnya ada yang sakit, ada yang ini, biayanya habis, segera bicara, kita bantu. Bagaimana caranya? Kalau kita nggak punya, kita berupaya bagaimana bisa membantunya dalam bentuk apa begitu. Misalnya kendaraannya atau mungkin obat-obatnya kita belikan dan seterusnya. Kalau sudah senasib sepenanggungan katanya begitu kan, saling menanggung ini takaful ini, insya Allah itu sudah kebutuhan saudaranya itu kita bisa mengerti gitu ya. Apalagi kalau dia sudah cerita gitu, ya usahakanlah kita berikan kita fahami itu. Dan yang terakhir adalah tingkatan yang terakhir ini Rasulullah contohkan yaitu itsar ya. Tingkatan ke-6 itsar. Apa itu itsar? Adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Ini yang susah ini. Kadang-kadang kalau kita belum punya kita dapat ya jangan dulu yang lain. Kalau saya belum dapat, kenapa harus orang lain dapat gitu kan? Iya. Nah, ini agak susah ini. Makanya harus kita latih ini. Apa dalil atau sejarah atau riwayatnya? Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, seorang sahabat yang meriwayatkan sekitar 5.342 hadis gitu ya. Bayangkan hadis itu 5.000 bisa dihafal itu. Kita hadis satu aja kadang-kadang cuma potongannya, sanad dan sanad urut-urutannya itu kita nggak hafal gitu. Itu sahabat Abu Hurairah itu hafal mulai dari sanadnya sampai dengan matanya gitu ya. Ya, sanad sampai matan itu 5.342. Iya, sanad kan urutan-urutan periwayat. Dan itu yang menjamin hadis itu betul atau tidak itu kan sanadnya itu gitu ya. Sanadnya itu. Palsu atau tidaknya itu dari sanadnya itu. Nah, singkat cerita Abu Hurairah pernah merasa lapar. Abu Hurairah itu orangnya seadanya, orangnya memang tujuannya menuntut ilmu. Suatu ketika lapar, kemudian ada Abu Bakar lewat. Wah, ini kayaknya Abu Bakar, coba saya sapa, mudah-mudahan mengerti nih. Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar tentang sebuah ayat gitu. Niatnya juga seperti itu supaya diajak ke rumahnya bahwa ini sudah siang dan mungkin ditanya sudah makan belum gitu. Ternyata tidak. Setelah ditanya selesai langsung pergi. Kemudian Umar masuk lewat. Sama juga ditanyakan tentang ayat Al-Qur'an, kemudian tidak juga diajak ke rumahnya, cuman masalah itu saja sebatas itu. Lalu terakhir Rasulullah yang ketiga. Rasulullah datang itu langsung senyum gitu. Langsung senyum dan tahu kondisi Abu Hurairah. Langsung diajak. Ya Aba Her gitu, panggilannya ya Aba Her gitu ya. Di dalam hadisnya itu seperti itu ya, Aba Her gitu ya. Diajak ke rumah. Ternyata ada sebelanga susu ya, susu di belanga itu penuh. Kemudian sudah disiapkan oleh istri dari Rasulullah. Rasulullah tanya, "Ini susunya siapa ini?" Itu susu diberikan seseorang untuk Rasulullah. Kemudian si Abu Hurairah diperintahkan, "Duduk silakan." Tapi tidak disuruh untuk minum. Ya Bahir, tolong panggilkan itu Ahlul Kufah itu yang banyak, suruh ke sini gitu ya. Saya sudah lapar kan, sudah disiapkan. Jangan sampai saya tidak dapat ini kan. Iya, suruh panggil banyak orang ya. Kemudian secara bergantian justru yang disuruh menuangkan itu susu itu ke masing-masing mangkoknya itu adalah Abu Hurairah. Sambil dilirik-lirik, aduh masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Ya. Dituang sampai ke terakhir, masih ada gitu. Akhirnya yang terakhir pulang itu sahabat-sahabat. Kemudian ya Abahir tinggal antum dan ana gitu ya. Tinggal
kamu dengan saya sekarang. Silahkan kamu duluan untuk meminum susu ini. Sudah langsung Abu Hurairah minum, kemudian minum lagi itu sampai dengan wallahi demi Allah, demi zat yang Allah menciptakan manusia dan makhluk seluruhnya, saya sudah kenyang Rasulullah gitu ya. Maksudnya tidak muat lagi itu ya. Dan kemudian baru Rasulullah terakhir minum itu. Ini Rasulullah SAW. Contohnya bagaimana memberikan memberikan keleluasaan, bahkan orang lain dulu disuruh minum, suruh kenyang dulu ya. Baru terakhir itu. Makanya panitia itu biasanya kan begitu ya. Pesertanya dulu semuanya dapat makanan, baru panitianya yang makan itu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, memberikan pendidikan kepada Abu Hurairah untuk bersabar juga, walaupun dia kondisi lapar, kondisi sudah di depan mata ini jatahnya, harus mendahulukan dulu yang lain dulu yang lebih membutuhkan lagi. Saya kira itu aja 6 tingkatan daripada ukhuwah atau kita bersaudara ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan semuanya adalah kelemahan atau kekurangan dari kami sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.